Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhirnya sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai akhir dan bertemu di Hari Raya Idul Fitri ini. Salawat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Baiklah, teman-teman dan adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini Bu Kalvina akan menceritakan salah satu kisah Nabi dari 25 Nabi. Kali ini ceritakan kisah Nabi Adam. Sebelumnya, ada yang sudah tahu kisah Nabi Adam itu seperti apa? Kalau belum tahu dan mungkin rada-rada lupa ya, silahkan ikuti video ini sampai selesai. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dikisahkan bahwa Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah memberitahu kepada malaikat bahwa ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia dan juga dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Kisah tersebut terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, saat pertama kali Nabi Adam diciptakan, para malaikat pun diminta agar bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Saat itu semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Namun, ada salah satu makhluk yang berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis berkata, "Siapa dia? Bukankah aku lebih baik daripada dia? Aku diciptakan dari api, sedangkan dia hanya diciptakan dari tanah." Mendengar perkataan itu, Allah langsung mengutuk sang iblis dan mengusir mereka dari surga. Setelah beberapa hari diciptakan Nabi Adam pun merasa kesepian karena di surga dia hanya sendirian. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang bernama Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Tugas Siti Hawa apa ya? Tugas Siti Hawa adalah menemani Nabi Adam untuk tinggal di surga. Bertahun-tahun, Adam dan Hawa tinggal di surga dengan syarat tidak boleh mendekati buah khuldi. Buah khuldi adalah buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu hingga suatu hari setan perlahan-lahan terus mencoba merayu dengan tipu daya. Tipu daya setan pun berhasil. Nabi Adam pun memetik buah tersebut kemudian memakannya bersama Siti Hawa. Namun, setelah itu Nabi Adam dan Hawa dihinggapi rasa bersalah karena telah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi di dua tempat yang berbeda. Selama 40 tahun, mereka saling mencari dan akhirnya mereka berdua bertemu di Padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang.
Saat turun ke bumi, Nabi Adam meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam tersebut yaitu jangan pernah sekali-kali tergoda oleh bisikan iblis, karena mereka adalah musuh yang akan terus menggoda dan menggoda kita semua hingga kita membuat kesalahan dan terjerumus ke jalan yang sesat. Dan jangan pernah melanggar perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal itu akan merugikan diri kita. Dan jika kita telah merasa terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka segeralah untuk cepat-cepat meminta taubat kepada Allah, sebagaimana yang telah dilakukan dan diucapkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Nah, sudah cukup cerita tentang Nabi Adam yang dibawakan oleh Bu Kalvina. Barangkali ada yang salah dari penyampaian Bu Kalvina mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.